Selamat siang sahabat Dekranas di mana saja Anda berada. Kali ini Dewan Kerajinan Pusat atau yang disingkat dengan Dekranas menyelenggarakan pameran Kria Nusa yang berlokasi di Jakarta Convention Center, tepatnya di Hall A. Ya, kita bisa lihat sendiri beberapa produk-produk kria dari berbagai daerah ditampilkan di Hall A pada pameran Kria Nusa tahun 2022. Nah, di sini saya mengunjungi booth dari Provinsi Bali. Ini merupakan kain-kain tenun Bali dengan produk-produk kria yang ditampilkan di etalase Dekranas dari Provinsi Bali dengan sponsor Bank DPD Bali, Bali Mall, juga didukung oleh Dekranas Provinsi Bali. Ya, kita lihat di sini ada gamelan Bali. Seorang anak muda Bali sedang menunjukkan kebolehannya memainkan alat musik gamelan. Oh, ternyata ini terbuat dari bambu. Keren sekali. Bambu itu ternyata bisa diberdayakan, menghasilkan berbagai produk yang bisa bermanfaat dan bernilai. Pameran Kria Nusa yang diselenggarakan saat ini berlangsung dari tanggal 21 September dan berakhir besok hari Minggu 25 September di Jakarta Convention Center, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi yang sempat terpuruk akibat COVID-19 yang melanda dunia. Membangkitkan kembali ekonomi nasional yang sempat terpuruk dengan kembali mengangkat produk-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Di sini terdapat Dekranasda Kabupaten Tuban, kemudian Kabupaten Klaten, ada dari Yasoki. Nah, ini kreasinya keren-keren. Bagi Anda yang ingin memiliki dan tertarik dengan karya-karya perajin Nusantara, silakan mengunjungi Jakarta Convention Center dalam pameran Kria Nusa. Ini tinggal 2 hari lagi ya guys. Ayo ke sini. Nah, di sini ada galeri songket warna alam. Halo, selamat siang. Iya, Ibu. Wah, cantik sekali ini ya. Ini yang sempat dikunjungi Ibu Presiden ya. Sekali. Songket warna alam. Oke, thank you. Nah, ini ada batik XT Collection Solo. Nah, pengunjung mulai berdatangan ini. Ayo, teman-teman sahabat Dekranas. Ini hari Sabtu dan besok hari terakhir
pameran Kriya Nusa. Nah, jadi batik Solo ini diserbu nih banyak pengunjung. Sayangnya kalau terlewatkan, ini kesempatan sangat baik sekali. Ini dari Nusa Tenggara Barat, kemudian di daerah sana dari Kalimantan. Ini dari Papua. Saya tadi beli kalung yang gantungannya itu terbuat dari taring babi. Selamat siang Mbak, sorry saya datang lagi ya. Oke, halo selamat siang. Saya tadi teman-teman sahabat Dekranas, saya membeli kalung yang terbuat dari taring babi. Ini dia, keren kan? Papua ini ternyata kreatif banget penduduknya. Nah ini tadi saya sempat pakai kalung ini, etnik banget ya. Dan ini ada gelang-gelang. Orang Papua itu ternyata kreatif sekali. Nah, yang ingin menggunakan koteka, ayo silakan ke stand Papua. Papua Barat ya? Papua. Stand Dekranasda Papua, Provinsi Papua. Nah, di sini ada mahkota. Bisa digunakan oleh perempuan. Perempuan bisa, laki-laki juga bisa. Ya. Hey. Ini terbuat dari kulit apa ya? Dari kulit kayu dan Sama? bulunya bulu kasuari. Oh, ini bulu kasuari. Proses pembuatannya berapa lama, Mbak? Kalau fokus 1 hari boleh. Oh, 1 hari. Iya, karena itu kan tinggal dirangkai. Kalau dia punya komponen semua ada, tinggal dibuat 1 hari. Kalau ini kulit apa tadi, sorry? Kulit kayu. Kulit kayu apa jenisnya? Biasanya jati Papua. Oh, jati ya. Nah, itu di atas gambar burung kasuari ya? Iya, itu dilukis dengan pewarnaan alami di atas kulit kayu. Kulit kayunya juga dibentuk secara tradisional, tradisional. Pewarnaan juga alami. Oke. Ini menarik sekali ya, standnya Papua ini semuanya menggunakan bahan alami. Itu ada daun apa di atas itu ya? Ini seperti daun sagu ya. Oh, daun sagu. Baru tahu saya daun sagu ini modelnya kayak gini. Papeda. Ya, saya suka papeda. Ya, Setiap kali ke daerah Maluku saya selalu pasti makan papeda. iya. Suka banget. Nah, kalau tas noken ini tas etnik Papua ya. Iya, yang sudah tercatat di UNESCO. Oh. Warisan budaya dunia UNESCO. Sudah masuk warisan dunia di UNESCO. Iya. Boleh tahu makna filosofi dari noken? Kalau noken itu kita orang Papua bilang dia tuh lambang kehidupan. Lambang kehidupan karena segala aktivitas mulai dari bayi itu lahir, bayi akan diisi di dalam noken. Oh, Ya. setelah lahir langsung diisi dalam noken. Itu seperti kain tempat bayi tidur. Kita punya noken. Berapa hari itu taruh di dalam noken? Dari bayi. Dari bayi sampai usia 2 sampai tahun merangkak. sampai dia bisa lepas dari mamanya. Oh, gitu. Ya. Menarik sekali ya. Ya. Dan segala aktivitas kita tidak akan terlepas dari noken. Ke kebun pakai noken, ambil isi hasil alam pakai noken. Iya. Bayar mas kawin, mahar pakai noken. Oh, noken juga bisa berfungsi untuk mas kawin. Iya, makanya itu punya nilai adat yang tinggi. Sangat tinggi. Iya. Iya. Selain itu untuk apa lagi dia? Filosofi budayanya. Busana untuk perempuan biasanya digantung di kepala, menutup di belakang. Oh, itu untuk taruh sayur-sayuran atau Selain ada beda-beda noken dari bahan pembuatnya. Kalau yang lembut biasanya dipakai untuk isi anak bayi dan busana untuk digantung khusus tutup badan. Ada juga yang kalau agak kasar itu untuk mengisi bahan hasil kebun atau kayu bakar.
Oh, dia bisa jadi mas kawin juga ya? Ya, mas kawin itu yang halus atau noken. Proses pembuatan noken sendiri kira-kira memakan waktu berapa lama? Lumayan Satu noken. lama. Untuk noken kecil saja itu, kalau kita mulai dari pintal itu bisa 1 minggu. 1 minggu. Satu saja noken. Dari kulit kayu. Ya, tetapi kalau untuk yang noken besar itu bisa 2 bulan atau 3 bulan. Tapi biasanya noken ini kan tidak dikerjakan sebagai pekerjaan utama. Biasanya sampingan setelah perempuan itu berkebun, ketika dia pulang sampingan sambil masak ubi di pinggir tungku itu dia akan hanya noken. Terus yang menenun noken itu kalau misalnya seorang perempuan sudah bisa menenun noken, apakah perempuan itu sudah boleh menikah atau Ya, bagaimana? itu salah Jadi satu dia syarat. harus Itu syaratnya salah satu syarat adalah itu. Oh, gitu. Ketika dia sudah bisa, setiap anak gadis itu wajib untuk diajarkan membuat noken, dan ketika dia sudah bisa membuat noken sendiri, ya sudah sudah, boleh menikah. ya sudah. Walaupun Tandanya dia sudah bisa mandiri. oh, Iya. walaupun umurnya belum mencapai untuk layak menikah. Iya, dahulunya demikian. Tapi kalau sekarang sudah kemajuan zaman Ya. atau ini pengetahuan masyarakat lebih maju Ya. dan dari sisi kesehatan lebih paham, hal-hal itu mungkin sudah tidak jarang sekali terjadi. Oh, maaf tadi kita belum tahu namanya. Ya, belum kalau kenalan. saya Ibu Agusta Bunai, saya pengrajin noken dari Wamena. Dari Wamena. Ya. Saya Ani. Ya, terima kasih Bu Ani. Ini yang baju ya? Iya, ini baju noken. Baju noken. Karena noken punya fungsi sebagai busana juga, Ya. sehingga untuk saat ini kita coba membuat noken dalam bentuk baju dengan berbagai model sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Ini pewarnaannya juga alami, Oh, pakai tekniknya alami. juga masih teknik tradisional. Yang ini. Iya. Boleh tahu dia menggunakan bahan warna alami itu dari kayu apa? Ada jenis buah-buah hutan. Oh, buah-buahan. Kemudian ada batu-batuan, batu yang biasanya ditumbuk. Mm-mm. Kemudian ada juga daun warna hijau, itu biasanya daun yang dipakai. Ini juga untuk warna kuning. Gitu. Proses pengerjaannya bagaimana? Itu direbus atau gimana? Tidak, dia langsung diaplikasikan. Mm-mm. Jadi sampai kita rajut, oh bagian sini saya mau pakai warna ini, langsung saja kita kasih warna Oh gitu. di benangnya. Iya. Jadi Sambil jalan. Gitu. daunnya itu diperas atau bagaimana? Tidak, Enggak. daun masih Mentah. mentah, tapi langsung kita gosok benangnya. Oh, berarti langsung nempel warnanya. Langsung. Luar biasa ya. Iya. Orang Papua kreatif sekali. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Kreasi seninya itu sangat tinggi orang Terima kasih. Papua. Kita bisa lihat dari hasil-hasil produk kriah yang dihasilkan oleh masyarakat Papua. Ya, di sini kita lihat sangat artistik. Mereka itu punya jiwa seni yang sangat tinggi. Peradabannya sangat tinggi. Saya tahu ya, dalam proses penangkapan ikan juga Iya. ada sistem penangkapan tradisional Betul. yang namanya sasi. Iya. Ya, betul. Biasanya itu di pesisir pantai. Pesisir pantai. Kalau Wamena itu di pegunungan kan? Pegunungan. Nah, itu ukiran burung kasuari ya atau cendrawasih? Kalau ini cendrawasih, tapi hanya untuk dekorasi, Iya. dibuat pakai styrofoam. Kalau yang di sebelah ini yang memang lukisan cendrawasih di atas kulit kayu dengan pewarnaan alami. Iya. Itu menggunakan pewarna dari pohon jati, bukan? Ada jenis batuan juga. Oh, dari jenis Iya, batuan ada juga. jenis batuan. Ada pencampuran-pencampuran itu untuk mendapatkan warna putih, warna kuning, merah, hitam. Kalau ukiran-ukiran ini apa ini? Ini juga, Iya, Bu. ini
ukiran begini itu motif ukuran dari masyarakat di sana juga biasanya di kulit kayu, di pahakan. Oh iya iya iya. Dan ukiran-ukiran ini yang biasanya dituangkan juga di batik-batik. Oh di batik-batik Iya, Papua. Iya, batik tulis, atau batik cetak, ya. Oke. Boleh tahu itu sepertinya ada gambar manusia ya? Ya, sebenarnya di Papua itu banyak sekali motif ukiran dan di setiap daerah dan kampung itu memiliki ciri khas masing-masing. Oh gitu. Dan itu pun punya makna atau arti filosofi budaya betul yang berbeda. beda-beda di setiap suku. Oh. Dan untuk mungkin menjelaskan mengenai filosofi dari setiap ukiran itu akan lebih tepat kalau pemilik ukiran itu yang menjelaskan. Oh gitu. Kalau Ya. Ibu sendiri? Kalau saya lebih ke noken. Oh ke noken. Ya, karena memang saya pengrajinnya. Oh, pengrajin Saya noken. bagian dari noken. Iya, iya. Ya. Oke. Itu kalung-kalungnya bagus. Saya bersyukur sekali ya dapat bisa memperoleh Ya. barang-barang etnik dari Papua. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Sangat. Oh ini juga ada tas-tas. Ya. Nah teman-teman yang mau memiliki tas-tas etnik khasnya Papua ini nih keren banget ini. Ini terbuat dari kulit kayu juga. Ya, kulit kayu kuningnya itu anggrek. Anggrek. Oh ya, yang ini kuning-kuning Ya. ini. Oke. Ini sama juga proses pengerjaannya. Iya. Kalau teknik anyamannya yang agak beda dari noken ini lebih rapat. Oh ya. Kemudian kalau untuk dompet tangan kita sudah pakai rempel dalam dan pakai resleting di luar. Iya, iya. Biar lebih aman barang bawaan. Ini Ibu sendiri yang buat juga. Iya. Wah, luar biasa. Hmm. Terima kasih. Jadi untuk kain juga ya? Iya. Ini dari kulit kayu juga kan? Iya. Ini dari kulit kayu juga. Kalau ini berapa lama pembuatannya? Tergantung ukurannya. Kalau yang kayak gini? Semakin besar dia semakin lama. Karena dia akan butuh waktu juga untuk menyiapkan bahan mentah, ya, kemudian teknik sulam, ya teknik untuk membuat benangnya sampai rajutan itu agak lama. Ini tadi mahkota yang saya Ya. pakai ya. Ini kalau kita bilang itu sirkam, dari bulu-bulu ayam. Dari bulu ayam. Untuk tusuk rambut. Biasanya dipakai perempuan. Ini boleh dipakai untuk acara adat apa aja? Acara-acara boleh, acara resmi juga boleh. Jadi kalau kita sanggul rambut kita pakai di belakang atau di samping, atau acara keagamaan. Oh gitu bisa ya. Kalau yang ini apa? Sama juga sirkam. Oh, Dia model sirkam. masinatur noken, masinatur kayak biasa dipakai Ratu Inggris apa begitu. Tapi ini kita manfaatkan ini bunga-bunganya nih bunga-bunga hidup semua yang dikeringkan. Kalau kuningnya nih memang kulit serat anggrek asli yang kita pakai, ya. Jadi kita mencoba untuk menyiapkan semua yang dari alam Papua dalam bentuk aksesoris yang bisa kita gunakan kemana-mana. Tapi luar biasa ya daya kreasinya Ibu. Ini keren banget nih mahkota Papua, saya pernah pakai beberapa hari lalu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya mau ke stand yang lain dulu. Ini ada batik Papua juga. Iya, batik tulis. Teman-teman ya, oh batik tulis dari Papua. Oke. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Oke, saya ke stand-stand yang lain dulu. Nah, jadi masih banyak sekali produk-produk Kriya Nusantara yang ditampilkan di sini. Ayo sahabat-sahabat Dekranas, pencinta kain tenun, silakan berkunjung ke Jakarta Convention Center. Halo, selamat siang. Oh iya, tadi di Bangka Belitung. Bangka Belitung yang tadi Iya, yang di demo tenun. tadi. Oh iya, ini Ibu sedang demo. Kita lihat dulu ya, sahabat Dekranas tadi saat acara talkshow bersama sahabat saya Mbak Dewi menghadirkan
dua narasumber, yaitu sahabat saya sendiri Mbak Dewi, kemudian Mbak Sali, dan ibu ini juga tadi tampil dalam acara talk show. Ini proses pembuatan tenun dari daerah Bangka Belitung ya Pak ya. Nama kainnya apa Pak? Jual. Oh ya, tadi sudah dibilang ya, jual. Celupan awal. Ya. Pengerjaannya berapa hari nih Pak? Bisa Untuk tenun saja. 1 bulanan. Dengan ukuran segini. Ini hasil yang sudah ditenun. Itu yang di atas tadi. Oh, yang Kalau ini. itu ATBM yang bawah. Oke. Itu menggunakan benang emas ya? Iya, Mas. Menarik sekali ya. Agak rumit ya pengerjaannya. Makanya harganya juga agak lumayan. Tapi termasuk murah sih Bu. Karena di Ibu Magdalena ini pengrajin langsung yang menjualnya, tidak tangan selanjutnya. Biasanya kan orang ngambil di dia terus Reseller. dijual. Iya. Kalau ini Bu Magdalena langsung membuat terus dia menjual. Makanya dibandingkan dengan harga yang lain, dia lebih bersahabat harganya. Oh gitu. Ibu Magdalena lagi konsentrasi ya. Bu Magdalena masih di Nanti salah-salah masih syuting ini. TVRI. Ya? Masih diambil untuk syuting TVRI. Oh gitu. Kalau saya tadi batiknya, Oh iya. batik Bangka Belitung. Yang mana? Ini. Yang ini Oh iya. batik-batiknya kita batik pesisir Melayu. Yang tadi saya jadi narasumber di atas tadi. Oh iya. Iya. Mas tadi iya benar. Iya. Jadi batik di kita memang batiknya batik pesisir Melayu yang kental dengan warna oriental. Dan saya sebagai batik Bangka Belitung yang memang batik pertama di Pulau Belitung yang membuat mencetuskan batik itu dari batik kita. Sejak tahun berapa Pak? 2004. 2004. Dulu saya kan ngajar di John Robert Power. Di mana? Di John Robert Power, Sekolah gitu. Kepribadian Internasional, 10 tahun saya ngajar. Setelah itu? Setelah itu saya pulang ke Belitung, dipanggil Ibu Gubernur untuk melanjutkan, mengajak teman-teman untuk membuat batik, dan saya diminta di pengurusan Dekranasda Provinsi. Apa yang membuat Pak kembali Mahen. ke Bangka Belitung lalu berkonsentrasi untuk mengembangkan produk-produk Bangka Belitung sendiri? Saya rasa memang batik Bangka Belitung sudah waktunya untuk tampil ya di nasional. Makanya setelah perjalanan waktu sekian tahun baru saya memutuskan untuk kembali. Dari jelang waktu 2004 yang saya launchingkan sampai 2014 itu kan 10 tahun saya berada di Surabaya, di mana saya membuat batik Belitung. Nah, saya akhirnya setelah 10 tahun itu saya harus ambil keputusan kalau saya harus konsen di dunia perbatikan Bangka Belitung. Dalam proses begitu panjang, tantangannya apa yang dihadapi Pak? Tantangannya kita sebetulnya sangat berat sekali ya Bu ya untuk batik, karena seluruh Indonesia, seluruh masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang tua, kalau batik itu sudah ada asalnya dari Jawa. Ya, betul. Dan mereka tahu biasanya batik itu adalah batik dari Jawa. Makanya begitu kami mengeluarkan batik, underestimate terhadap produk yang kami miliki itu cukup tinggi. Nah, kami harus mengedukasikan bahwa yang kita buat adalah motif batiknya, bukan batiknya, motif batik sesuai dengan kultur dan budaya dari masyarakat Bangka Belitung sendiri. Gitu. Kemudian makna filosofi dari beberapa motif batik di Bangka Belitung itu apa Pak? Jadi filosofinya banyak sekali Bu. Kita Boleh motif-motif ini, kayak motif ini motif dari batu meteor dari
yang ada di Pulau Belitung. Oh. Namanya batu satam seperti ini. Oh, Ini iya, sangat iya. terkenal sekali di Pulau Belitung dan ini hanya ada di Pulau Belitung. Batu Nah, apa namanya, sorry? Batu satam, batu meteor Batu satam. yang dipakai Pak Sandiaga Uno yang ini. Oh. Oh, Pak Sandiaga Pak juga Sandiaga mengenakan Uno ada batik di ini. mengenakan batik. Oke. Jadi warna-warnanya terang. Jadi filosofinya kayak tudung saji itu adalah memang melindungi segala sesuatu yang ada di Pulau Belitung itu dalam sebuah mungkin kultur budaya pengaruh luar Oh. gitu loh. Nah kalau untuk batu satam itu menggambarkan sebuah keunikan, Iya, iya. keunikan dan kekuatan yang ada. Batu ini tidak bisa pecah, Bu. Jadi tidak bisa dibentuk. Jadi kami adalah memang menggambarkan kekuatan kegigihan kami sebagai masyarakat Belitung dalam segala hal. Masih banyak lagi motif-motif yang ada, Iya. gitu loh. Seperti ini. Iya, Pak. Boleh, Pak. Beruntung sekali ketemu Bapak ya. Alhamdulillah. Padahal tadi kita sudah satu ruangan. Iya. Nah, Nah oke. ini perahu kater, Bu. Perahu. Perahu kater ini perahu tradisional masyarakat Bangka Belitung. Bangka Belitung, Terkhusus oke. dari Beltim. Makna filosofi budayanya apa coba? Ini tentang keindahan budaya yang ada di Pulau Belitung, Bu. Oh. Jadi kegigihan dari masyarakat Bangka Belitung menggunakan alat tangkap apa namanya kapal yang ada. Oh. Jadi di sana banyak nelayan, gitu, nelayan. Dan mereka menghias sendiri perahu-perahunya itu menjadi perahu-perahu yang sangat cantik sekali di sana, Bu. Itu sebuah panggilan mereka untuk membuat sebuah karya dari perahu kater itu menjadi indah. Dan mereka berlomba-lomba membuat perahu kater seindah-indahnya mereka. Jadi mereka pada saat mereka pergi ke laut itu dengan perahu kater indah sekali semua. Dengan keindahan kapal kater yang ada di Pulau Belitung. Ya. Pak, zaman sekarang itu kan anak muda itu kan susah ya diajak Oke, untuk ya. menenun. Kira-kira bagaimana strategi Bapak untuk bisa meyakinkan anak generasi muda zaman sekarang untuk bisa mereka mencintai tenun dan terjun langsung membuat tenun? Ya. Kira-kira Jadi seperti memang apa, Pak? tenun ini adalah wastra yang peninggalan yang sangat kami banggakan. Ya. Nah, usaha dari kami tidak bisa berbuat sendiri tanpa bantuan pemerintah, terutama Dekranasda. Ya. Ibu Ketua Dekranasda kami itu sudah mencanangkan, sudah membuat Ya, program di mana SMA, SMK di sana diwajibkan untuk ada mulok namanya menenun, dimasukkan dalam kurikulum yang ada di sekolahan-sekolahan. Dan itu sudah dilaksanakan. Itu akan dilaksanakan mulai dari tahun-tahun sekarang. Ibu masih membuat itu semua. Oh, gitu. Terus sudah itu kalau untuk batiknya juga nanti untuk SD, SMP, SM dari mulai SD, SMP itu nanti akan dibuat muloknya dan kurikulumnya sehingga mereka juga mulai mencintai yang namanya Iya. batik di Bangka. Apa harapan Bapak untuk anak muda terkait dengan tenun? Harapan kami yang pastinya mereka mencintai batik dan tenun. Harus mencintai batik dan tenun karena dengan generasi muda inilah tenun dan batik itu akan kembali bangkit dan kembali bisa besar. Karena mereka lah adalah masa depan yang akan bisa membawa nama-nama batik dan tenun ini ke kancah nasional maupun internasional. Ya. Langkah-langkah strategi apa saja yang akan dilakukan? Langkah-langkahnya sih seperti biasanya kami melakukan sebuah promosi-promosi seperti ini, edukasi-edukasi seperti ini, informasi-informasi seperti ini dalam event-event nasional maupun internasional. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Bu. Ya, selamat siang. Siang. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita berpindah ke ini Sumatera Utara. Keren-keren ya. Ini ada kain tenunnya. Saya jadi ingat Pak Merdi Sihombing, desainer terkenal dari Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu menjadi salah satu narasumber yang berbicara tentang tenun. Dan ini
terdapat kria-kria lain dari Sumatera Utara berupa tikar. Juga ada tas terbuat dari daun pandan dan bambu, rotan juga kayaknya. Kita tinggal di Indonesia itu sangat bangga sekali dengan berbagai produk-produk kria Nusantara yang sangat bernilai tinggi. Ini ulos ya Pak? Iya, ulos. Oke. Sama seperti Ibu. Ya, saya dari Manggarai Flores. Polres. Ya, Flores. Mirip ya Iya. tenunan kita. Ini Batak mana ini Pak? Batak Toba atau? Dari Medan apa? Toba. Batak Toba, Iya. ulos Toba. Tapi udah dimodernkan. Ya, Udah dimodernkan. udah dimodernkan. Iya. Tapi kalau motifnya masih asli ya Pak? Iya, motifnya tetap. Cuma dikombinasi. Oh gitu. Mudah-mudahan simpel anak-anak muda ya kan. Kalau ini boleh tahu ukiran apa ini Pak? Oh gitu. Nah, Heeh. Oke deh. Terima kasih banyak Pak. sama-sama Ibu. Nah, saya pindah ke booth-booth yang lain ada di sini. Banyak sekali ya. Ada ratusan booth yang ikut pameran di sini. Tadi saya foto-foto di Dekranasda Balangan, itu Kalimantan. Produk-produk kria dari suku Dayak banyak ditampilkan di sana. Nah, kita kembali mengunjungi ini Kalimantan Barat. Ini unik sekali. Ada topi, peci dari Kalimantan Barat. Kemudian ada tas-tasnya juga. Orang Dayak itu daya kreasinya tinggi juga. Sama dengan Papua dan Bali. Dompetnya. Ini dari Kota Tangerang. Dekranasda Kota Tangerang. Halo, selamat siang. Iya, dari Tangerang. Iya, banyak produk-produknya ya. Iya, Ibu. Oke. Ini kerajinan dari kayu jati. Oh, dari kayu jati ini. Silakan lihat ini. Oke, saya sambil live. Ini Dekranasda Kota Tangerang. Sahabat-sahabat Dekranas, ayo kunjungi stand pameran Kria Nusa tahun 2022 di Jakarta Convention Center Hall A. Kami masih menunggu sampai besok hari terakhir pameran Kria Nusa tahun 2022. Terima kasih banyak Mbak. Saya keliling-keliling. Oke. Ini ada batu akik, batu alam dari Kalimantan. Nah, ini booth-nya Kalimantan semua ini. Coba pindah ke sana lagi. Ini Umbul Tirta. Halo Bu. Nah, ini dari Health Gallery. Halo, selamat siang. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini ada beberapa produk lampu. Lampu apa namanya? Lampu stroken. Lampu stroken. Oh, ini keren sekali. Ini bagus buat di depan rumah. Oh, untuk gantungan depan rumah. Kelas. Dia bahan bakarnya pakai apa? Minyak Ini tanah. dari kayu. Kita bikinnya dari kayu mahoni. Oh, Jadi ini udah ada lampu listriknya, tinggal dicolong. oke. Nah, sahabat Dekranas, kayu mahoni itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ini adalah lampu. Lampu apa tadi? Sorry. Stroken.
lampu strokeng dari Kabupaten Solok, Sumatera Utara. Sumatera Barat. Sorry, Sumatera Barat ya. Saya salah sebut. Ini juga ada tas pandan. Tas pandan. Ya, ini dari anyaman pandan. Wah, keren juga ya. Dengan Mas siapa? Saya Yusrizal. Oke, saya ke tempat lain dulu. Terima kasih ya. Nah, ini stand dari Dekranasda Provinsi Aceh. Ini dari Kabupaten Aceh Besar. Orang Aceh juga punya kriya-kriya yang sangat menarik. Bisa kita lihat di sini. Selamat siang, Mbak. Saya boleh tanya-tanya dulu ya. Ini produknya dari bahan rotan ya, Pak? Bukan? Dari anyaman bili ke pohon yang di TV. Lagi dipotong dari bahan itu. Itu Ya. proses pengerjaannya berapa hari itu, Pak? Proses pengerjaannya tergantung ukurannya sih, Bu. Boleh motif. Kalau pengeringan Pengeringannya biasa sehari udah kering. sehari, oke. Ya. Mm-mm. Sehari terus apa ini? Nah, terus sehari setelah kering, oke, kita lihat dulu ya. Jadi setelah diambil di hutan tadi dibelah bagian kulitnya itu dijemur 1 hari kalau Satu hari panas. cukup? Lebih mudah ya prosesnya, Ya. tidak terlalu memakan waktu yang lama. Kenapa ya? Karena dia berjalan waktu dia kering sendiri. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa. Menarik sekali. Ini sangat inspiratif ya, teman-teman. Kita menggunakan bahan alam. Di sekitar kita terdapat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan atau potensi alam yang bisa kita gunakan untuk dijadikan bahan kriya yang sangat menarik untuk dijual. Nah, ini terdapat beberapa tudung saji dari Provinsi Aceh. Kemudian beberapa kain tenun dari Aceh juga. Ini adalah pembuatan beberapa kain dari Provinsi Aceh. Sekali salesnya masih, SPG-nya masih layani pembeli. Ini bahannya sama juga ya, Mas? Pak, ada uang 10. Pak Tris ada uang 10. Ada. 20. Ada enggak? Kami tukar uang. Ada nih. Anyaman Billy. Oh, ini anyaman Billy. Oh, ada. Apa 10 aja minyak, Kak. Ada yang nggak Ini balik. produk kriya yang terbuat dari tanaman Billy yang tumbuh liar Ya. di hutan lembah dan basah. Anyaman Billy ini hanya dimanfaatkan oleh perajin di Kabupaten Aceh Besar Provinsi
Aceh untuk menjadi produk anyaman. Tanaman bili dipotong menjadi lembaran dan dikeringkan, dihasilkan bentuk yang bernilai seni seperti tudung saji, tas jinjing, tampi, tempat penyimpan beras, serta produk-produk tempat menyimpan bumbu dapur, hingga berbagai jenis dan bentuk keranjang. Oke, demikian dulu ya. Sorry, aduh sorry. Saya ke stand yang lain dulu. Nanti boleh di tag Background dan Aceh besar ya Bu. Oke. Tapi saya live di Facebook ya. Oh live Pak. Oke, Iya, boleh. thank you. Pak, misi Kabupaten Magan Raya, ini masih dari Provinsi Aceh. Ini dari Lok Semawe, Aceh. Masih Provinsi Aceh. Wah, sangat bangga tinggal di Indonesia. Berbagai kain tenun, kemudian batik tersedia di sini. Ini Dekranasda Kalimantan Tengah. Saya sudah beberapa kali mengunjungi daerah Kalimantan Tengah, termasuk di daerah pedalamannya. Ini batik-batik suku Dayak dengan beberapa kriya yang lainnya yang sangat menarik. Nah, ini Provinsi Maluku. Nah, Provinsi Maluku juga punya kriya-kriya yang sangat menarik. Di sini terdapat beberapa tas, harganya berkisar antara 150, ada yang 250. Ini tas-tas dompet kecil ya. Dan ini ada baju, keren juga ini, dari Provinsi Maluku. Halo, selamat siang. Mohon maaf. Ya, selamat siang. Iya. Siang, Bu. Itu tenunan Tanimbar atau Tanimbar ya, Bu? Iya. Coraknya bergaris semua ya. Oh. Oke deh, terima kasih banyak. Masih ke stand lain dulu. Nah, ini dari Kabupaten Kulon Progo. Semuanya dari bahan alam yang wah, diberdayakan. Bahan-bahan alam ini menjadi satu kreasi kriya yang sangat menarik dan eksotik ya. Ayo sahabat-sahabat Dekranas di mana saja berada, jika tertarik dengan kreasi karya-karya Nusantara, kriya-kriya Nusantara, silakan mengunjungi area pameran Kriya Nusa tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional, berlangsung di Jakarta Convention Center dari tanggal 21 September sampai tanggal 25 September besok. Nah, di sini di provinsi saya berada di provinsi stand pameran Provinsi Sumatera Selatan. Di sini ada Om Samuel Watimena
dia sama-sama dengan saya juga di panitia pameran Kriya Nusa tahun 2022. Itu adalah Om Samuel Watimena, dia merupakan salah satu desainer Indonesia yang legendaris dan hingga saat ini masih berkarya. Nah itu Om Sam, orangnya humble. Halo, selamat siang. Om Sam sekarang lagi mencoba kain tenun dari Sumatera Selatan. Ini dari kota Manado, cantik-cantik orang Manado. Saya masih menunggu Om Sam, tapi kayaknya masih sibuk. Kita tinggalkan dulu Sumatera Selatan. Rupanya Om Samuel Watimena masih sibuk. Saya tinggalkan dulu dan dia tidak melihat saya. Om Sam, selamat siang. Saya lagi live. Bagus ya. Ya? Bagus ya. Oke. Boleh saya minta komentarnya Om Sam? Sedikit ya. Kira-kira Om Sam bagaimana? Apa yang terkesan dari pameran Kriya Nusa tahun 2022? Kesannya menyegarkan setelah 2 tahun tidak pameran dan melihat berbagai produk. Jadi kesempatan buat saya untuk kembali cuci mata, melihat kreasi-kreasi baru dari setiap daerah. Om Sam ini kan salah satu desainer nasional yang legendaris ya. Kira-kira apa yang Om Sam lihat dari tantangan para pengembangan kerajinan Indonesia ke depannya? Harus mulai lebih memilih kekuatan dari setiap daerah itu apa. Ya, karena kalau melihat kemampuan dari pengrajin aja, pengrajin kita itu kemampuannya luas sekali. Tapi pada kurun waktu tertentu kita tidak bisa mengcapture atau menampilkan keseluruhan. Jadi secara konsep waktu itu memang harus memilih mana yang kita mau fokuskan. Di 3 bulan ini, di 3 bulan berikutnya harus. Karena kalau enggak kita jadi menangani terlalu banyak, tapi setiap halnya tidak tertangani dengan tuntas. Nah itu yang menurut saya perlu. Karena kalau kita mau menangani sesuatu dengan tuntas, kita harus memikirkan apakah karya yang kita pamerkan secara desain itu ada hal yang baru nggak yang ditawarkan. Secara komposisi warna ada yang baru nggak ditawarkan. Secara teknik ada yang baru nggak yang ditawarkan. Secara filosofinya ada yang baru nggak yang ditawarkan. Nah itu beberapa hal yang menurut saya setiap orang kan punya keterbatasan waktu terutama. Gitu. Bagaimana menurut Om Sam? Sekarang ini beberapa produk-produk tenun daerah atau kriya-kriya yang lainnya itu sudah kehilangan identitas budayanya, mulai bergeser. Misalnya salah satu contohnya saja motif tenun sudah bergeser, sudah tidak sesuai dengan makna filosofi budayanya. Kira-kira apa yang dilakukan dari Dekranas untuk bisa meyakinkan para pengrajin tenun misalnya untuk bisa kembali mempertahankan motif aslinya? Ya, jadi begini. Sebetulnya hal ini dengan sendirinya akan terjadi. Karena yang namanya kebudayaan, dia akan berkembang dan berjalan. Apakah itu salah? Enggak. Ya, karena masyarakat ini dia semakin dinamis.
Jadi motif-motif dari setiap daerah, kalau itu motif tradisi harus dijaga. Apalagi kalau itu motif-motif yang dipakai untuk pakaian adat. Tapi di luar daerah tersebut, nilai-nilai adat itu nggak bunyi. Nilai adat itu dia bermakna di komunitas tersebut. Nah, kalau orang di luar daerah tersebut, dia terlalu berat beban adatnya ini, mereka nggak ada koneksinya. Nah, jadi yang dilakukan para pengrajin sekarang di berbagai daerah justru merupakan terobosan dari mereka. Karena secara proses waktunya dia lebih singkat, ya, dia tidak terbebani dengan nilai-nilai historis atau adat istiadat, sehingga masyarakat secara umum lebih bisa mendekatkan diri terhadap karya tersebut. Jadi hal itu akan terjadi, boleh terjadi, harus terjadi. Nah, tinggal Dinamis dia ya. Tinggal yang namanya motif adat harus dikonservasi. Nah, konservasi ini termasuk penenun adatnya, penenun motif adat harus disubsidi. Ya, karena membuat motif adat itu jauh lebih sulit dengan motif-motif yang umum. Nah, motif umum dia lebih mudah. Nah, kalau saya penenun untuk motif adat yang lebih sulit, saya butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian yang menenun motif-motif yang cuma cuplikan itu kan lebih komersil. Mereka dalam 2 minggu bisa selesai, saya akan tergoda secara penghasilan. Nah, kalau kemudian akhirnya saya turun mengerjakan motif-motif yang mudah, bahayanya di suatu kurun waktu penenun motif adat itu akan mulai terpukis. Jadi itu memang tugas dari pemerintah daerah atau orang-orang yang peduli untuk mempertahankan motif adat, ya, dan mengkonservasi, mendatanya, apalagi sekarang kan udah serba IT, ya, itu harus ada, dan terutama menjaga pengrajin yang mengerjakan itu. Karena kalau kita secara kertas kita punya datanya, computerized motif-motif adat ini, tapi ada yang bikin udah nggak ada, ya, maka kita kehilangan yang namanya aset. Kita kehilangan aset budaya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan di beberapa daerah itu sudah terjadi. Kenapa hal itu terjadi? Karena acara-acara adat di berbagai daerah tersebut sudah nggak diadakan. Akhirnya kain-kain adat nggak dipakai. Ya, mereka bergeser semua secara ekonomi. Nah, satu hal yang paling penting kita sadari bersama, pada masa-masa yang lalu, semua wastra dan kerajinan kita itu dibuat karena kebudayaan. Tapi di era 20 tahun terakhir dibuat karena faktor ekonomi dan juga faktor diplomasi. Nah, jadi beban terhadap wastra ini yang tadinya cuma seni dan budaya, sekarang ada beban bagaimana dia menjadi sarana ekonomi. Sekarang dia ada beban bagaimana atau bahwasanya ini sudah bisa menjadi sarana diplomasi. Sekarang bayangkan kita ke New York, ke suatu acara ya internasional, kita menggunakan sesuatu yang orang belum pernah lihat, pasti akan bertanya, ya, ini wastra dari mana? Nah, itu kesempatan kita berdiplomasi mengenai masyarakat kita, lingkungan adat kita, kehidupan sosial kita, masyarakat pengrajin, dan lain-lain. Jadi ini kan wastra yang kita pakai atau karya craft yang kita pakai sudah menjadi sarana diplomasi. Itu. Pesan Om Sam untuk generasi muda untuk mulai mencintai tenun, bahkan mulai terjun untuk membuat kain tenun itu seperti apa? Kalau nggak kenal maka tak sayang. Karena itu kita tidak hanya pemerintah, tapi kita semua masyarakat harus memperkenalkan. Nah, seringkali kita di keluarga aja, di rumah tangga, ya, kalau anak-anak melihat kita dandan, mereka sudah merasa, gaya emak gua banget, ya. Karena kita tidak mencoba untuk merangkul mereka, membuat kain ini buat gaya mereka gimana sih? Mungkin kalau gaya mereka pakainya jangan gini.
Ya. Nah, coba exercise dengan anak-anak. Kan gitu. Kita kalau ngajak anak-anak ke restoran, ngajak anak-anak nonton, ngajak anak-anak rekreasi, sering sekali kita lakukan. Tapi untuk mengajak anak mengenal kebudayaan orang tuanya, kapan kita lakukan? Ya. Ya, kita take it for granted. Ya, Pokoknya lo lahirnya, lo orang Palembang. Tapi orang Palembang tuh apa sih? Siapa sih? Ya. Itu secara umum kita nggak lakukan. Anak-anak cuma dibilang kamu orang Palembang, kamu orang Jawa, kamu orang Sunda. Tidak Tapi mengenal siapa sih orang budayanya Sunda? sendiri. Siapa sih orang Palembang? Ya. Gitu ya. Jadi ya mulai dari kita, ya mulai dari kita harus memperkenalkan kepada keluarga kita dulu yang terdekat, kemudian kepada pembantu kita, kepada supir kita, kepada tetangga kita, Ya. ya. Om Sam, mungkin masyarakat juga ingin tahu langkah-langkah strategi apa saja yang dilakukan Dekranasda untuk meningkatkan daya saing dari produk Menurut saya kerajinan yang nasional dilakukan kita. Dekranasda banyak sekali, walaupun memang masih banyak juga yang perlu dilakukan, ya. Tapi dengan berbagai pameran yang diadakan, kemudian berbagai FGD yang diadakan oleh Dekranasda, kemudian kunjungan-kunjungan para pengurus ya ke berbagai daerah, itu kan semua adalah hal-hal positif yang dilakukan. Ya. Tapi memang Dekranasda ini kan karena kita berpusat di Jakarta, kita tentunya berharap setelah kita mengunjungi daerah, pada saat pengurus Dekranasda kembali ke ibu kota, pengurus Dekranasdanya lah yang harus berjalan. Ya. Dan Mereka bekerja. menjadi ujung tombak Persis. ya, dari program Ya, kan? Dekranasda. Harus hand in hand. Ya. Nah, itu nilai-nilai gotong royong yang harus kita kemudian kembangkan. Ya. Ya, itu gotong royong gitu. Jadi gotong royong kan tidak hanya pada saat kita bencana atau pada saat kita kesulitan ya. Pada saat kita mensosialisasikan kebudayaan, itu juga harus gotong royong. Cara ini kan juga cara gotong royong. Ya. Kan gitu. Dan saya yakin dengan ini di interview ini direkam gini kan pasti logikanya disebar dong. Kan gitu. Saya live di Facebook ini Oh, Om Sam. siap. Kebetulan follower saya juga banyak di Oh, Facebook. syukur begitu. Jadi kalau pesan saya kembali buat anak-anak muda, jangan kehilangan momentum. Ya, karena Indonesia ini, Nusantara ini, itu pusat berbagai seni dan budaya yang paling lengkap karena pengaruh dari berbagai negara luar sejak ratusan tahun lalu. Ya. Kita dipengaruhi oleh Cina, kita dipengaruhi oleh Portugis, kita dipengaruhi Eropa. oleh India, kita dipengaruhi oleh Eropa, dan itu kita berhasil mengolahnya, mengelolanya, sehingga pengaruh tersebut di NTT rasanya begini, di Palembang, Sumatera Selatan rasanya begini, di Sulawesi Utara rasanya begini. Nah, itu kekayaan. Ya. Nah, kalau kita punya kekayaan tersebut, kemudian generasi muda tidak mengambil keuntungan dari itu atau tidak bisa mengkapitalisasi hal tersebut, jangan kemudian menyebut nasib gua nggak baik. Ya. Jadi bukan masalah nasib. Ini masalah kita mau menggali nggak, mau mencari tahu nggak, gue punya apa sih? Ya. Ya, walaupun sekarang sudah banyak sekali anak muda yang bergerak di bidang atau mengaktifasi pengrajin-pengrajin di berbagai daerah. Ya sudah banyak, tapi perlu lebih banyak. Mantap. Terima kasih banyak Om Sam. Saya keliling-keliling dulu ya. Siap. Oke. Baru kita foto. Ketemu lagi besok. Makasih ya. Salam tenun. Om foto sama Noni Sulut, Om. Terima kasih banyak Om Foto Sam. sama Om. Besok kita ketemu lagi. Saya keliling-keliling dulu. Oke, thank you Om Sam. Makasih. Ya. Kita lanjut. Demikian dulu tadi wawancara dengan Om Samuel Fatimena, salah satu desainer yang sangat terkenal secara nasional. Dia sudah lama berkarya. Nanti besok saya akan wawancara lagi dia. Dengan mudah-mudahan saya bisa ketemu beberapa desainer-desainer yang lainnya seperti Pak Musa Widiatmoko, kemudian ada Pak Wignu, Ibu Mel. Mereka semua menjadi sahabat-sahabat saya. Semoga saya besok bisa
mewawancarai mereka lagi. Dan saat ini saya berada di Dekranasda Sulawesi Tenggara. Ini produk-produk dari Dekranasda Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini dari Kabupaten Ngawi. Sahabat Dekranas dan pencinta-pencinta kriya Nusantara di mana saja berada. Tadi Om Sam itu satu tim dengan saya. Kami merupakan panitia pameran kriya Nusa tahun 2022. Om Sam sendiri membawahi seksi acara. Saya sendiri di Humas karena saya suka cuap-cuap di media sosial dan suka menulis juga. Nah, pesan saya untuk anak-anak muda, ayo berkreasi dong. Ini Kabupaten Pasuruan. Halo Ibu, selamat siang. Oke. Videoin boleh. Oke. Ya, silahkan. Ini produk dari bahan apa, Bu? Dari eceng gondok, Bunda. Oh, Itu eceng gondok, ini goni. Kalau ini dari mendong. dari Mendong yang Ya, ini. beda semua Bunda kita. Yang- Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nani, beliaunya yang punya, Oh, gitu. sekaligus pengrajin, Ibu Winarsi. Halo Bu, selamat siang. Yang itu dari rotan Bunda. Dari mana? Rotan. Oh, dari rotan. Itu dari Produk iya. rotan. Oh. Ada juga yang dari pelepah pisang. Lepas pisang yang mana, Bu? Pohon pelepah pisang itu yang ujung sana besar. Oh, itu ya. Iya. Luar biasa ya, Bu ya. Pisangnya jenisnya apa aja tuh, Bu? Semua bisa. Semua pisang bisa. Semua pisang bisa. Ibu dari mana? Saya dari Dekranas, Oh, Dekranas. dari humasnya. Oh, humasnya. Iya, iya. saya dari humas Dekranas. Iya. Yang itu juga Yang besar itu juga pelepah pisang, paling besar. Oh, yang sana. Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau ini dari eceng gondok ya, Bu? Kursinya eceng gondok. Sarung bantalnya ini goni. Orang Jawa ini kreasinya luar biasa ya. Berusaha mencari duit ya Bun. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Di tengah berkreasi. pandemik. Betul, berkreasi. Dan ternyata di saat kita menghadapi tantangan Betul. pandemik, Masih bisa bangun. kita masih bisa bangun. Betul. Semangat bersaing. Semangat. Ini juga dari eceng Bunda, karpet. Oh, ini ini tekniknya Tapi dengan tekniknya rajut, rajut. Ibu, sama dengan itu. Oh. Yang nempel itu aja Iya, gondok. bukan anyam tapi tekniknya rajut. oh ini rajut. Iya, sama dengan itu rajut. Oh, luar biasa. Pakai peralatannya apa aja ini? Rajut apa? Oh, Haken. pakai Alat itu. haken yang biasa kita buat tas. Oh, iya, buat- iya. pakai Pakai haken. itu. Tekniknya rajut, Soal. Tapi ribet kan pembuatannya. Eh, Biasa enggak? lebih